Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Nurul Arsya dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih perlindungan hukum itu? Dari pengertian menurut Andi Hamzah dapat dikatakan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Di sini ada contoh kasus. Dari kasus tersebut memberikan pelajaran bahwa setiap orang harus menjaga amanah. Oknum pegawai tersebut mencari keuntungan dengan cara yang melawan hukum dan merugikan negara. Oknum tersebut bisa dipenjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak itu 1 miliar. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum dan contoh kasus yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Pertama, hukumnya. Kedua, penegak hukum. Ketiga, sarana atau fasilitas. Keempat, masyarakat. Dan yang kelima, kebudayaan. Lantas, apa yang akan terjadi apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat? Tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat dapat mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah, muncul kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, dan kehidupan masyarakat kacau. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum yang mampu melindungi hak-hak warga negara, serta diikuti penegakan hukum yang baik oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum. Pertama, peran Polri, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Yang kedua, peran Kejaksaan Agung dalam bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat atau penasihat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Dan yang kelima, peran KPK, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada praktik perlindungan dan penegakan hukum. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, agama, itu sanksinya pahala atau dosa. Yang kedua, kesusilaan, sanksinya merasa bersalah, menyesal atau malu. Yang ketiga, kesopanan, sanksinya celaan, cemoohan, atau dikucilkan. Yang keempat, hukum, sanksinya itu bersifat tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama, upaya pemerintah, meningkatkan upaya perlindungan HAM, meningkatkan fasilitas dan sarana umum yang lengkap, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh. Yang kedua, upaya warga negara, meningkatkan pemahaman umum, mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan, dan menaati peraturan lalu lintas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.